Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian dimanapun berada, dan selamat datang kembali di Moto Info Channel. Kali ini kita akan mengulas tentang mengapa pembalap Indonesia kesulitan di level dunia. Hampir semua pembalap Indonesia memiliki masalah klasik yang sama saat merintis jalan untuk turun di kejuaraan dunia. Dibentuknya Pertamina Mandalika SAG Team beberapa tahun lalu, staf pembangunan sirkuit Mandalika untuk MotoGP dan kejuaraan dunia Superbike di NTB memunculkan asa baru bagi perkembangan olahraga balap di Indonesia. Publik tentu berharap suatu saat nanti Indonesia tidak hanya menjadi penonton di MotoGP maupun Moto2, dua dari tiga kelas top di kejuaraan dunia balap motor itu. Pecinta MotoGP tentu ingin menyaksikan ada pembalap Indonesia yang turun di sana, minimal di kelas Moto2. Namun meloloskan pembalap ke kejuaraan dunia seperti MotoGP, Moto2 maupun World Superbike jelas tidak semudah membalikan telapak tangan. Di Moto2, Indonesia pernah memiliki wakil Doni Tata di 250cc di tahun 2007 dan 2008. Lalu Rapid Topan Sucipto di 2013, Dimas Eki Pratama 2019, dan Andi Gilang di 2020. Dan yang terbaru adalah Mario Suryo Aji. Meskipun tidak mustahil menembus level tertinggi ajang balap dunia, nasib para pembalap roda 4 Indonesia pun sekali tiga uang dengan para pembalap motor. Contohnya Rio Haryanto mampu menembus kejuaraan dunia Formula One pada 2016, turun bersama Mano Racing MRT. Pembalap asal Solo itu turun di 12 dari total 21 balapan F1 2016. Hasil terbaiknya adalah finish posisi 15 di GP Monaco. Sampai saat ini Rio masih menjadi satu-satunya pembalap Indonesia yang mampu menembus F1. Lalu mengapa pembalap Indonesia baik motor maupun mobil sangat sulit menembus kejuaraan dunia? Atau bila sudah berhasil lolos, apa yang membuat mereka tidak mampu bertahan lama? Banyak sekali faktor yang mempengaruhi sukses tidaknya pembalap untuk lolos dan bertahan di level kejuaraan dunia untuk balap motor. Salah satu yang sangat jelas terlihat adalah budaya dan orientasi industri yang praktis mempengaruhi jenis dan iklim balap. Pada dekade akhir 1980-an hingga awal 2000-an, balapan motor jenis underbone alias bebek nyaris digelar setiap pekan. Bukan berarti balap motor kelas superbike atau super sport tidak ada, tapi karena pasar terbesar sepeda motor saat itu adalah motor bebek, maka produsen maupun promotor lebih gemar menggelar ajang balap underbone. Minimnya sirkuit permanen membuat balapan lebih banyak digelar di trek buatan dari jalan umum atau area parkir. Dampaknya karena underbone didesain bukan untuk balap, para pembalap sangat kesulitan saat turun dengan motor sport yang didesain mendekati motor balap meskipun juga diproduksi massal. Masalah bertambah pelik karena pembalap tidak memiliki teknik mumpuni untuk berlomba di sirkuit resmi akibat terlalu sering turun di trek buatan. Dalam satu dekade terakhir, sejumlah pembalap sudah dilakukan langkah benar dengan turun di luar negeri, utamanya Eropa yang memiliki kompetisi balap dengan jenjang jelas. Tetapi itu hanya bisa dilakukan jika ia memiliki anggaran besar atau didukung pabrikan. Apresiasi patut diberikan kepada sejumlah produsen motor tanah air yang mendukung para pembalap berkiprah di ajang internasional. PT HM lewat Astra Honda Racing Team misalnya. Di antara pembalap tersebut, salah satu yang paling disorot lain adalah Mario Suryo Aji. Lalu PT Yamaha Motor Manufacturing juga terus mendukung kiprah Aldi Satya Mahendra dan Galang Pratama di kejuaraan dunia World Super Sport 300.
Kemudian, Dimas Eki Pratama sempat turun di kejuaraan dunia Moto2 2019 bersama Honda Tim Asia, namun tidak berlanjut pada musim berikutnya. Faktor lain yang membuat pembalap Indonesia sulit berkembang tak lain teknologi. Hampir semua olahraga balap praktis mengaplikasi teknologi tinggi karena motorsport selalu menjadi riset pabrikan. Celakanya, teknologi motor atau mobil yang dipakai para pembalap Indonesia selalu tertinggal dibanding pembalap di luar negeri. Kasus seperti Doni Tata yang harus turun di kelas 2250 cc dengan motor yang tidak lagi diproduksi pabrikan karena sudah tak fokus lagi di kelas tersebut. Atau Rio Haryanto yang turun dengan sasis motor MRT 05 yang tidak kompetitif. Hanya sebagai kecil contoh, untuk mendapatkan tim balap bagus dan kendaraan berteknologi terkini, seorang pembalap memang harus menorehkan hasil bagus konsisten sepanjang musim. Masalahnya motorsport adalah olahraga mahal, butuh sponsor yang mau dan mampu konsisten mendukung kiprah sang pembalap cukup lama. Problem lainnya, untuk menjadi kompetitif, pembalap kadang tidak mampu langsung adaptif. Kesampaikan pembalap berbakat di luar nalar seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez atau Kel Rovanpera dan Oliver Solberg di kejuaraan dunia rally saat ini. Dengan kompetisi yang begitu ketat di berbagai ajang balap saat ini, rasanya normal jika seorang pembalap butuh 2 atau 3 musim untuk menguasai teknik dan teknologi. Satu faktor lain mungkin sulit diprediksi, tapi faktanya memang demikian. Mantan pembalap top Indonesia Ahmad Jayadi menyebut apa yang dilakukan sebagian pembalap motor Indonesia dengan turun berjenjang di ajang balap luar negeri sudah benar. Tahapan yang dilakukan pembalap seperti Galang Hendra atau Mario Suryo Aji sudah di jalur yang benar. Tetapi saat turun di kejuaraan yang menjadi target, entah bagaimana ada pembalap lain yang jauh lebih hebat, ucapnya kepada Motorsport Indonesia beberapa waktu lalu. Proses untuk menjadi pembalap hebat di ajang dunia memang panjang dan tidak mudah. Melihat sulit dan beratnya masalah untuk turun di level kejuaraan dunia, pecinta balap tak begitu saja menuntut pembalap Indonesia untuk langsung berprestasi. Dikutip dari Motorsport.